Kami tadi mendadak harus menghadiri rapat pimpinan DPR terkait dengan beberapa isu strategis yang menjadi tugas konstitusional Komisi 2 DPR RI. Hari ini kita kembali dapat menghadiri rapat kerja dan rapat dengar pendapat di Komisi 2 DPR RI, dan sesuai dengan ketentuan peraturan tata tertib DPR, maka perkenankan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka rapat ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada Saudari Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, Dirjen Otonomi Daerah, Kepala BKN, para Kanrek, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang hadir melalui Zoom. Untuk hari ini kita membicarakan 3 hal penting terkait dengan birokrasi kita, termasuk hubungan tata kelola birokrasi antara pusat dan daerah. Yang pertama, kami ingin meminta laporan terkait dengan persiapan pengangkatan CPNS dan CP3K yang sudah kita putuskan bersama. Untuk CPNS maksimal bulan Juni 2025 dan CP3K maksimal bulan Oktober tahun 2025. Yang kedua, kita hari ini akan membahas kebijakan BKN tentang mutasi dan promosi di lingkungan pemerintah daerah. Yang ini Pak Kepala BKN harus kami sampaikan, para gubernur, bupati, dan wali kota hampir setiap saat menghubungi pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Yang dibahas cuma satu hal, perteknya Kepala BKN dibilang lambat. Dan mereka merasa tidak punya kewibawaan sebagai kepala daerah, terutama kepala daerah yang baru dilantik hasil pilkada tahun 2024 yang lalu, karena mereka tidak bisa melakukan rotasi, promosi, termasuk demosi terhadap ASN di lingkup kerjanya masing-masing. Dan kenapa kami juga mengundang Dirjen Otonomi Daerah? Karena mata rantai terkait itu awalnya pasti dimulai dari rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri. Dan yang terakhir ada kebijakan terkait dengan work from anywhere yang merupakan kebijakan dari pemerintah, dan kita ingin memastikan saja bahwa kebijakan WFE ini tidak sama sekali mengganggu kinerja dan kualitas kerja dari birokrasi kita di seluruh Indonesia. Saat ini pukul 11, saya tadi memahami bahwa Bu Menteri pukul 1 sudah harus sampai di istana karena ada rapat dengan Bapak Presiden. Nanti kalau tidak selesai, mohon perkenan Pak Wamen berkenan tinggal di sini, dan Pak Akmal juga harus menyampaikan pandangan pemerintah di Mahkamah Konstitusi pukul 1. Karena itu kita mohon kebijaksanaan kita masing-masing, mudah-mudahan kita pukul 13 bisa menyelesaikan rapat ini. Setuju Bapak Ibu sekalian? Untuk itu saya persilahkan yang pertama kepada Ibu Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia untuk menyampaikan hal-hal yang menjadi agenda rapat kita pada kesempatan pagi menjelang siang ini dengan strict to the point, Bu, cepat, singkat, agar nanti semua pihak bisa mendengarkan penjelasan dan kita hari ini bisa mengambil keputusan terbaik untuk birokrasi bangsa ini. Kepada Ibu saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, para anggota Komisi 2 DPR RI, Kepala BKN beserta jajaran Salon 1 di BKN, juga seluruh Kanrek BKN di seluruh Indonesia, para kepala daerah yang hadir pada hari ini, dan tentunya hadirin yang berbahagia. Pak Pimpinan yang saya hormati, pertama-tama tentunya saya ingin memberikan apresiasi yang tinggi atas pertemuan hari ini. Hari ini akan membahas ada 3 hal mengenai kebijakan CASN, kemudian kebijakan pola karir ASN, dan tentunya kebijakan mengenai fleksibilitas kerja ASN. Jadi FWA ini bukan work from anywhere, tapi flexible working arrangement, Pak. Jadi bukan work from anywhere, tapi flexible working arrangement gitu ya. Jadi working arrangementnya yang fleksibel gitu. Jadi bukan artinya seperti itu. Tapi saya nanti akan cerita. Pak Pimpinan dan anggota sekalian dan para pimpinan daerah, kaitannya dengan kebijakan pengadaan CASN tentunya sudah kita lakukan sebagaimana arahan dari Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu, bahwa kita akan menyelesaikan CASN ini untuk yang
PNS akan diselesaikan bulan 1 Juni dan nanti Pak Kepala BKN akan menyampaikan bahwa hampir seluruhnya untuk CPNS itu sudah selesai dilakukan. Kemudian juga untuk yang P3K saat ini sudah masih dalam proses dan sudah hampir lebih dari 40% ya Prof ya, sudah diproses untuk yang tahap 1. Nah kemudian juga tentunya Bapak dan Ibu sekalian untuk nanti juga tadi akan ditanyakan mengenai masalah pora karir ke ASN, bahwa saat ini Kementerian Pan-RB telah melakukan transformasi mendasar terhadap pengelolaan karir ASN. Transformasi ini tentunya bukan berdasarkan berbasis pada ketersediaan jabatan Bapak dan Ibu di slide 9, tetapi didasarkan pada kualitas dan kemanfaatannya. Nah ini mencakup untuk karena ini tadi ditanya mengenai masalah mutasi dan rotasi, maka rencana pembangunan ASN ini Bapak Ibu sekalian untuk jabatan pimpinan tinggi perencanaan dilakukan melalui rencana suksesi dan secara terbuka dan kompetitif sesuai dengan prinsip merit. Demikian juga kepada jabatan administrator pengawas sampai kepada jabatan fungsional. Dan pemerintah daerah yang telah mempunyai predikat sangat baik tentunya dapat melaksanakan mobilitas talenta secara menyeluruh. Demikian pula dengan pola karir dirancang secara lebih fleksibel melalui 3 jalur, yaitu pola horizontal yang merupakan mutasi kejabatan setara dalam satu kelompok jabatan, bisa juga dengan menggunakan pola vertikal yang merupakan promosi ke jabatan yang lebih tinggi dalam kelompok yang sama, sedangkan pola diagonal promosi yang lebih tinggi pada kelompok yang lebih tinggi di lintas kelompok jabatan. Lalu bagaimana dengan ketentuan mutasi? Mutasi tentunya Bapak dan Ibu sekalian dapat dilakukan dalam satu instansi pusat atau daerah, antar instansi pusat atau daerah, bahkan ke perwakilan RI di luar negeri. Jangka waktunya itu paling singkat 2 tahun sampai 5 tahun. Namun kami juga sudah melakukan ada Permenpan yang bisa dipercepat menjadi 1 tahun dengan beberapa persyaratan. Pelaksanaan mutasi tentunya harus mempertimbangkan penyesuaian antara kompetisi dengan persyaratan jabatan dan kebutuhan organisasi yang dilakukan oleh P3K dengan mempertimbangkan rekomendasi tim penilai kinerja PNS. Untuk kaitannya dengan masalah manajemen ASN nanti akan dilanjutkan secara teknis dilanjutkan oleh Kepala BKN, tapi izinkan Pak Pimpinan, Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan mengenai kebijakan fleksibilitas kerja pegawai ASN pada instansi pemerintah. Jadi kebijakan fleksibilitas kerja bagi ASN ini diperlukan untuk menjawab tantangan organisasi yang lebih modern, Bapak dan Ibu sekalian, yang lebih efektif, terukur begitu. Tujuannya adalah tentunya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan diharapkan dengan fleksibilitas kerja ini bisa meningkatkan kepuasan kerja. Saya juga ingin menyampaikan flexible working arrangement ini sudah pernah dilakukan di beberapa negara seperti Belanda, Australia, Uni Emirat Arab gitu ya. Ini telah lebih dulu menerapkan fleksibilitas kerja sebagai strategi nasional. Ini salah satu benchmarking kami. Misalnya Singapura telah berhasil meningkatkan responsivitas layanan publik hingga 15% melalui model kerja hibrid atau flexi time. Sedangkan Belanda itu telah mendorong partisipasi tenaga kerja perempuan dengan pengaturan jam kerja yang lebih pendek. Hal ini tentunya menegaskan bahwa fleksibilitas kerja bukan sekedar tren Bapak Ibu, tapi kebutuhan untuk menjawab tantangan ke depan terhadap birokrasi. Kemudian kami juga ingin menyampaikan bahwa pengaturan mengenai fleksibilitas kerja untuk para ASN ini telah diatur di dalam PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS, kemudian juga ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden nomor 21 tahun 2023 tentang Hari dan Kerja ASN agar dapat melaksanakan tugas secara fleksibel. Jadi dalam peraturan ini memang sudah diatur bahwa sistem kerja dapat dilaksanakan melalui fleksibilitas dalam pengaturan lokasi dan waktu kerja. Demikian juga di dalam Perpres juga disampaikan bahwa pegawai ASN melaksanakan waktu kedinasan secara fleksibel dan pengaturan rincinya itu diatur dengan peraturan menteri. Oleh karena itu kita keluarkan Permenpan nomor 4 tahun 2025
tentang pelaksanaan kedinasan ASN secara fleksibel di instansi pemerintah. Peraturan ini, Bapak dan Ibu sekalian, adalah peraturan teknis daripada kedua peraturan yang lebih tinggi ini. Jadi memang ini adalah pedoman bagaimana tata cara instansi pemerintah untuk melakukan flexible working arrangement. Jadi menjadi pedoman, termasuk di dalamnya untuk memastikan pengawasan dan pencapaian kinerja yang lebih terukur dan akuntabel. Tentunya tanpa mengabaikan kinerja organisasi dan individu. Bapak Ibu sekalian, saya dapat juga sampaikan bahwa fleksibilitas kerja ini bersifat opsional, jadi bukan kewajiban. Jadi penyusunan peraturan telah jadi instansi pemerintah boleh menggunakan ini, tapi juga boleh tidak menggunakan fleksibilitas ini. Dan ini adalah apabila mereka sudah siap karena sudah ada pengaturannya di dalam Permenpan. Jadi pengaturan ini tentunya bukan proses pengaturan yang baru saja, tetapi ini sudah dilakukan melalui survei dan uji coba di beberapa instansi, sehingga diharapkan dengan adanya pedoman ini, fleksibilitas kerja secara terukur, berbasis kinerja, dan tetap menjaga kualitas layanan publik. Bapak Ibu, ingin kami sampaikan bahwa fleksibilitas kerja ini tidak berarti memberikan kelonggaran disiplin kepada pegawai ASN, tetapi ada 4 prinsip dasar. Yang pertama adalah fleksibilitas kerja itu adalah bukan hak pegawai, tetapi diberikan berdasarkan pertimbangan yang objektif dan kesesuaian daripada organisasi. Penetapannya tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik dari tugas dari masing-masing instansi, dan pelaksanaan tetap menjunjung tinggi akuntabilitas dan pemanfaatan sistem pemerintah berbasis elektronik dan berpedoman pada kode etik. Fleksibilitas kerja ini seperti saya sampaikan tadi ada 2 hal, yaitu fleksibilitas lokasi dan fleksibilitas secara waktu. Penerapannya tidak bisa diberikan kepada semua tugas atau semua pegawai begitu saja, tetapi harus memenuhi kriteria yang tegas. Fleksibilitas lokasi hanya dapat dilakukan terhadap tugas-tugas kedinasan yang dapat dikerjakan di luar kantor tanpa memerlukan ruang dan peralatan khusus, dapat menggunakan teknologi informasi dan memiliki interaksi tatap muka yang sangat minimal dan tidak membutuhkan supervisi yang terus-menerus. Sedangkan untuk fleksibilitas kerja secara waktu, bagi fleksibilitas kerja shift kriterianya dengan yang memiliki jam kerja lebih dari 8 jam atau 30 menit dalam 1 hari, atau bertugas kedinasan yang dengan memiliki kerja lebih dari 5 hari. Jadi fleksibilitas kerja yang dinamis yang tidak terikat jam kantor, namun tetap memenuhi hari dan jam kerja sesuai dengan peraturan berlaku. Kemudian pegawai juga yang diberikan fleksibilitas adalah pegawai yang tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan bukan pegawai baru. Sedangkan selain itu pimpinan pejabat pembina kepegawaian dapat menambahkan kriteria sesuai dengan sifat tugas dan karakteristik. Jadi Bapak Ibu sekalian, Permenpan nomor 4 tahun 2025 ini hanya memberikan panduan mulai dari tahap perencanaan, termasuk menilai kesiapan instansi untuk menentukan tugas-tugas mana saja yang bisa dilakukan secara fleksibel sebelum diterapkan oleh pejabat oleh pembina kepegawaian. Jadi ini penetapannya, kemudian penerapannya, pemantauan dan evaluasi tentunya tetap menjadi kewenangan daripada pejabat pembina kepegawaian, dan nanti pelaksanaannya tentunya wajib dipantau setiap 6 bulan sekali, dan hasil evaluasi ini akan dilakukan untuk perbaikan kebijakan selanjutnya. Dan pengawasan fleksibilitas ini menekankan pentingnya pengawasan dan akuntabilitas, karena yang penting adalah terjadinya peningkatan kinerja organisasi dan individu tanpa mengurangi kualitas layanan. Jadi dengan fleksibilitas ini tidak boleh mengurangi kualitas layanan dalam penyelenggaraan pemerintah. Sebelum Permenpan ini, pimpinan, Bapak dan Ibu sekalian, kami telah juga telah diterapkan pada kondisi khusus. Beberapa kali kita sudah kita terapkan. Pertama dalam keadaan kahar ketika kita kasus pandemi beberapa waktu yang lalu, kita mengeluarkan surat edaran saja gitu ya. Kemudian antisipasi arus mudik kemarin, WFH di kedinasan, kemudian ada beberapa kegiatan kenegaraan. Dan ini fleksibilitas ini tetap diterapkan di berbagai instansi juga. Ada beberapa contoh instansi yang telah menerapkan
flexible working arrangement seperti di Kementerian Keuangan, Bappenas, kemudian dengan mereka menggunakan skema work from office, work from home gitu, atau co-working space gitu, dengan shift kerja. Ini Bapak dan Ibu bisa melihat 3 instansi yang sudah melakukan, terutama pada beberapa unit-unit yang melaksanakan layanan 24x7 hari seperti rumah sakit, pemadam kebakaran. Dan ini tentunya perlu didukung dengan teknologi informasi yang sangat baik. Survei penerapan fleksibilitas kerja juga pernah kami lakukan, pimpinan, pada pandemi COVID-19. Ketika waktu itu dilakukan fleksibilitas kerja, kami melakukan survei terhadap 50.000 ASN yang menunjukkan 90% mampu memenuhi target dan puas diimbangi dengan hasil layanan publik yang tetap berjalan. Kemudian juga penerapan fleksibilitas kerja di 19 instansi pusat dan daerah juga tidak menurunkan kualitas kinerja publik, bahkan mengalami peningkatan peringkat pelayanan hingga 84% pada indeks kepuasan masyarakat. Tentunya hal ini membuktikan bahwa fleksibilitas kerja mendukung layanan yang lebih responsif. Ini ada juga saya memberikan bagaimana IPP atau indeks layanan publik pun sudah cukup meningkat. Contohnya di DKI Jakarta IPP-nya naik dari 4,353 ke 476, indeks kepuasan masyarakat juga dari 97,1 ke 93,36. Oleh karena itu Pak Menpan, hari ini tentunya saya ingin menunjukkan bahwa ASN ternyata mampu beradaptasi dan memberikan layanan terbaik dengan sistem kerja yang lebih fleksibel. Demikian Pak Pimpinan yang dapat kami sampaikan. Tentu saja kami percaya dengan sinergi dan kemitraan antara Kemenpan RB, BKN, dan Komisi 2 merupakan kunci penting untuk memastikan kebijakan pengelolaan ASN dapat dilaksanakan secara transparan, dan kami menyambut baik masukan dari Bapak dan Ibu, dan nanti secara detail laporan mengenai pelaksanaan P3K dan CPNS karena sudah dalam proses administrasi, Kepala BKN akan menyampaikan secara lebih terinci. Demikian Pak Pimpinan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Menpan RB yang telah memberikan paparannya terkait dengan 3 agenda pokok yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Selanjutnya saya persilakan kepada Kepala BKN Republik Indonesia untuk memberikan paparan, dan sekali lagi stressing utama Pak Kepala BKN menjawab pertanyaan dari para kepala daerah se-Indonesia, kenapa kok perteknya lambat. Dan tentu ini sekali lagi Pak Zudan pernah jadi PJ Gubernur di beberapa tempat, memahami betul bagaimana psikologi birokrasi yang dipimpin di daerah kalau kemudian proses mutasi, promosi, demosinya itu harus terhalang dengan persoalan-persoalan teknis yang mudah-mudahan hari ini kita bisa carikan solusi. Silakan Pak Kepala BKN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota Komisi 2 yang kami hormati, Ibu Menteri, Bapak Wamen, beserta seluruh jajaran, rekan-rekan BKN, Pak Dirjen Oda, rekan-rekan media. Pada kesempatan ini izinkan kami menjelaskan apa yang menjadi tugas kami dan sudah kami laksanakan, dan terima kasih banyak rekan-rekan para gubernur, bupati, wali kota yang terus berkoordinasi dengan kami untuk percepatan dalam rangka tata kelola pemerintahan di bidang kepegawaian. Mandat yang kami terima dari Bapak Presiden itu kepada BKN dari Undang-Undang ASN, kemudian Perpres 116 dan Perpres 92. Garis besarnya adalah urusan teknis dalam tata kelola kepegawaian, mulai dari penyediaan pertek formasi sampai dengan pemberhentian. Dalam konteks hari ini yang sangat penting adalah bagaimana pelaksanaan kebijakan teknis manajemen ASN yang sudah didelegasikan oleh Bapak Presiden di pasal 70 ayat 2 Undang-Undang ASN, kemudian penggantian fungsi KASN yang disampaikan oleh Bapak Presiden dalam Perpres 92 untuk pengawasan pelaksanaan sistem merit, sekaligus di Perpres 116 bagaimana pemerintah mendelegasikan kewenangannya kepada BKN untuk pengendalian NSPK. Jadi Bapak dan Ibu, dengan kewenangan ini maka ada 5 siklus kepegawaian yang dilakukan penuh oleh BKN.
Siklus mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan pegawai, pengelolaan kinerja, pengembangan talenta dan karir, ini yang paling banyak Bapak Ketua dibahas, dan pemberhentian. Dalam konteks ini, di nomor 4 dan 5 ini permohonan rekan-rekan para bupati, gubernur, wali kota yang sering keliru tempat. Dalam rangka pengisian, misalnya uji kompetensi, hasilnya penonjolan. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi nanti kami akan elaborasi lebih mendetail. Dengan 5 tahapan yang dilakukan di BKN, maka di BKN terdapat 43 produk layanan. 43 produk ini melayani kurang lebih 5 juta ASN saat ini, dan yang paling banyak saat ini disinggung dalam berbagai kesempatan adalah nomor 17 dan nomor 18. Dari 43 produk, sering sekali rekan-rekan para gubernur WA ke saya seperti yang disampaikan Pak Ketua, Pak, ini kok belum selesai perteknya. Nah, ini perlu kami jelaskan. Dari 43 layanan ini, Bapak dan Ibu, sepenuhnya layanan BKN sudah digital. Jadi kami sudah menggunakan tanda tangan elektronik dan melaksanakan arahan Bu Menteri, sudah bisa bekerja dari manapun. Berapa ASN yang kita layani bersama? Ada 5.045.000. Terdapat peningkatan jumlah yang signifikan selama 5 tahun terakhir. Dan Ibu Bapak, untuk kita ketahui, PNS kita 72%, P3K kita 28%. Mohon izin ke depan untuk kita semua mulai tidak mendikotomikan secara tajam PNS dan P3K, karena ini menjadi tidak bagus dalam praktek tata kelola. Banyak sekali yang melaporkan pada kami seolah-olah P3K itu menjadi bagian yang belum terintegrasi secara bagus, baik dari pola karir, kesejahteraan, dan pendekatan-pendekatan karir yang lain. Kalau kita cermati dari sisi perkembangannya, Ibu dan Bapak, ASN kita mulai tahun 2021 sampai 2025 mengalami peningkatan yang sangat tinggi di kisaran 5% sampai 6,5%. Terutama tahun ini dengan pengangkatan CPNS dan P3K. Jadi ASN kita kalau nanti ini terangkat semua, sudah nanti akan di kisaran sampai 5,6 juta. Kemudian yang akan pensiun berapa? Setiap tahun prediksi BKN yang pensiun di tahun depan 166.000, tahun berikutnya 167.000, 2028 166.000, 2029 162, dan 2030 158.000. Jadi kalau melihat dari tren pensiun dan jumlah pengangkatan, PNS kita masih akan bertambah terus. Bapak, Ibu, dan seluruh peserta, progres CASN kita tahun 2024. Kita sudah menyelesaikan untuk CPNS dan seleksi P3K, sekarang bergulir di dalam tahap pengumuman untuk P3K tahap 2. Formasi yang diberikan oleh Ibu Menpan untuk CASN 2024 sebanyak 1.266.081 orang. Yang terpakai adalah 1.255.056 orang, terdiri CPNS 247.577 orang, dan P3K 1.007.479. Nah, dari formasi ini, Ibu dan Bapak, CPNS hanya terisi 72% sampai dengan saat akhir pemberkasan. Ini terjadi karena banyak formasi yang tidak terisi, baik pesertanya maupun sampai optimalisasi masih tidak terisi. Dari 247.000 hanya terisi 179.000 atau 72%. Kemudian P3K tahap 1, Bapak Ibu pimpinan semuanya, pelamarnya 1,3 juta, yang mendapatkan formasi penuh waktu 690.913 orang. Kemudian sisa formasi yang belum terpakai di tahap 1 kita gunakan di tahap 2. Jumlah pelamarnya 1.075.259. Sampai saat ini yang mendapatkan formasi paruh waktu 185.970 orang. Nah, total dari
formasi yang terpakai untuk P3K dari 1.007.479 terpakai 876.883 orang atau 87%. Kalau kita cek mengapa tidak sampai terisi 100%, karena ternyata banyak formasi yang tidak ada pelamarnya. Kemungkinan pada waktu Pemda dulu mengajukan formasi ke Ibu Menteri, diberi formasinya, ternyata di situ tidak ada yang duduk dalam posisi honorer di situ. Jadi antara formasi yang diajukan dengan kondisi real yang ada di instansi itu tidak sesuai. Yang kedua, instansi belum mengklik datanya untuk dikirim ke BKN. Dan yang ketiga, memang ada instansi yang seleksi tahap 2 belum dilaksanakan maupun di tahap 1. Perlu kami laporkan, Bapak Pimpinan, untuk daerah yang menunda seleksi tahap 2 ada 13 kabupaten. Ya, sebagian besar di Papua, kemudian ada di Sulawesi, dan ada di Sulawesi Barat, dan di Provinsi Bengkulu sebanyak 9.803. Kemudian yang belum selesai proses di instansi, ada 4 instansi, yaitu di BPK, Bovendigul, Sarmi, dan Kota Jayapura. Kementerian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, yang belum mengusulkan NIP P3K tahap 2 untuk KL ada 12 lembaga. Kemudian untuk kabupaten kota dan provinsi 3 provinsi, dan selanjutnya kabupaten kotanya. Kabupaten kotanya ada 28. Jadi ini Bapak Ibu pimpinan kondisi kita untuk NIP P3K yang belum diusulkan oleh instansi. Kemudian SK yang sudah terbit untuk CPNS di instansi pusat ada 76 instansi. SK CPNS-nya sudah selesai 99,4%. Kemudian dari Pemda 458 instansi sudah terbit SK 83.974 orang atau 97%, dan totalnya untuk CPNS sudah selesai SK dari instansi 98,6%. Kemudian untuk P3K saat ini masih berproses karena nanti selesai pada bulan Oktober. Dari instansi pusat 56 instansi selesai 89%, dari daerah 496 instansi selesai 67%, dan total 552 instansi selesai 72%. Ini nanti masih ada waktu sampai dengan bulan Oktober. Jadi Bapak Ibu pimpinan, ini perkembangan seleksi CASN 2024. Mohon kiranya Ibu dan Bapak untuk instansi yang belum mengajukan permohonan NIP segera dikirimkan ke BKN. Kemudian kami laporkan juga, Ibu Menteri juga sudah menyampaikan formasi untuk sekolah kedinasan, yang ini sudah mulai bergulir proses pendaftaran untuk 7 instansi, yaitu Kementerian Keuangan, Kemdagri, Kemhub, BPS, BMKG, BIN, dan BSSN. Tahapan saat ini Bapak dan Ibu masih pada tahapan pendaftaran seleksi. Ini belum banyak yang mengikuti karena memang baru mulai pendaftaran. Pengumuman dan pendaftaran berjalan beriringan. Kemudian yang kedua, kami ingin melaporkan bagaimana proses dan progres di BKN untuk pengisian jabatan struktural dan jabatan fungsional. Sebagaimana yang disampaikan oleh pimpinan tadi, bahwa ini ada banyak pertanyaan dan perlu kami sampaikan kepada seluruh anggota DPR RI, Komisi 2, Bapak Ibu para gubernur, bupati, wali kota. Dalam pengisian jabatan ada 3 metode.
Pertama, seleksi terbuka, ini untuk promosi. Kemudian mutasi dengan cara uji kompetensi dan evaluasi kinerja, dan menggunakan manajemen talenta. Kami berharap ke depan semua instansi mengarah kepada manajemen talenta. Karena ini akan lebih efisien, lebih cepat, sistem karir lebih tertata, dan kepada suksesornya sudah dipersiapkan secara matang jauh-jauh hari. Perlu kami laporkan kepada Bapak dan Ibu seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2, sering terjadi kesalahan dalam pemahaman, terutama di uji kompetensi dan evaluasi kinerja. Banyak sekali kepala daerah mengajukan hasil uji kompetensi dan evaluasi kinerja, hasilnya adalah non-job ataupun demosi. Ini tidak boleh. Karena ini adalah ruang pengisian jabatan. Isinya adalah seleksi terbuka, uji kompetensi, evaluasi kinerja, dan pengisian promosi mutasi melalui manajemen talenta. Bila akan ada penonjoban, demosi, itu pintu masuknya adalah penjatuhan disiplin pegawai. Tempatnya bukan yang di sini, tapi ada PP lain yang dipakai. Prosedurnya juga melalui pemeriksaan inspektorat dan seterusnya, sampai kemudian nanti penjatuhan sanksi, baru penjatuhan sanksi dilaporkan hasilnya penonjoban. Tidak melalui 3 mekanisme ini. Kemudian yang perlu kami sampaikan sebagai hasil yang 6 bulan saya ada di BKN, Ibu Bapak, proses yang dilakukan di BKN sekarang sepenuhnya menggantikan fungsi KASN. Jadi dulu juga ada pertek yang diterbitkan oleh KASN. Pada waktu saya PJ di Gorontalo, PJ di Sulbar, itu masih menggunakan KASN. Pada waktu saya pindah di Sulsel, itu menggunakan dari BKN. Ini teman-teman ini. Saya takut betul dengan teman-teman sebelah saya ini. Karena kalau sudah saya melanggar, diblokir, saya harus memperbaiki, baru kemudian dibuka blokirnya. Nah, Ibu dan Bapak, dari Sijapti kemudian kita menggunakan proses integrated mutasi dan ASN karir. Yang perlu kami laporkan kepada Bapak-Bapak pimpinan dan seluruh anggota Komisi 2, bahwa semua proses di BKN adalah digital dan online. Tidak ada lagi yang kami proses menggunakan tanda tangan basah dan surat disampaikan secara manual. Kita semuanya menggunakan sistem. Berapa jumlah surat yang kami proses 6 bulan ini? 5.642. Berapa ASN yang kami proses? 75.419 ASN. Yang paling banyak permohonan dan kami proses di bulan Mei, yang paling sedikit masih di bulan April. Ini statistik yang kami tangani. Lalu kita lihat kategorinya. Kategori pusat itu 136 usulan, total ASN 1.502. Provinsi 692 usulan, 14.220 ASN, Kabupaten 3.628, total ASN-nya 46.539, kota yang paling dibandingkan dengan pusat dan provinsi, ya nomor 2, 1.186 dan 13.158. Dan kalau lihat kategorinya, pengangkatan dalam jabatan 16.452, penjatuhan disiplin 2.891, mutasi 16.752, promosi 17.850, pengukuhan ini untuk jabatan fungsional 21.473, jumlah totalnya 75.419. Kalau tadi ditanyakan mengenai jumlah atau terkait pertek, Ibu Bapak, kami laporkan pertek yang sudah kami terbitkan. Untuk pusat itu ada 1.502 ASN, total permohonan 136, yang dapat dipertimbangkan 1.406, yang ditolak 52, yang dikembalikan karena salah proses 44 permohonan. Provinsi total permohonan 692, yang dapat dipertimbangkan 11.532, yang tidak dapat disetujui 1.800, yang proses dikembalikan karena salah proses 888. Total ASN-nya 14.220. Tingkat kabupaten, total surat yang diusulkan 300
3.628, yang dapat disetujui 41.037 orang, yang tidak disetujui 3.010 orang, yang tidak dapat diproses ada 2.492 orang, totalnya 46.539. Tingkat kota, permohonan 1.186, yang dapat disetujui 11.200, tidak dapat disetujui 1.262 orang, yang tidak dapat diproses 696 orang, total ASN yang kita proses 13.158. Bapak Ibu pimpinan dan seluruh anggota, kalau kita melihat seluruh jumlah itu ada 13,58% yang kita tolak. Artinya kalau ini tidak ada proses, akan ada 10.244 ASN bermasalah, ya, akan masuk ke dalam sistem besar yang tidak kita cegah. Ini kita melakukan pencegahan agar tidak ada pelanggaran NSPK terhadap 10.244 ASN. Jadi Bapak dan Ibu, berapa rentang waktu yang kami selesaikan sejak surat masuk ke dalam sistem online-nya BKN? Nanti kami laporkan kepada Bapak Ibu pimpinan dan anggota semuanya secara lengkap. Jadi dari semua surat yang masuk, kami hitung rata-rata penyelesaian dengan algoritma sistem. Januari itu 5 hari, Februari lebih sedikit 6 hari, Maret itu 4,36 hari, April 4,33 hari, Mei 2,79 hari atau 3 hari, Juni 3,76 hari atau 4 hari, total keseluruhan selama 6 bulan ini 4,04 hari. SLE kami, Service Level Agreement kami 5 hari kerja. Jadi sejak surat masuk dalam sistem, kami harus selesaikan dalam waktu 5 hari kerja. Nah, Ibu dan Bapak, ini yang terus kami lakukan sosialisasi dengan para kepala BKD BKP SDM. Setiap minggu kami mengadakan webinar, setiap minggu, untuk menjelaskan agar teman-teman para kepala BKD itu surat jangan dikirim lewat pos, jangan dikirim lewat tata usaha, tapi masukkan ke sistem. Jadi contoh ini surat dari Bupati Bone Bolango, ini sekedar contoh saja. Suratnya 31 Desember, dimasukkan ke IMUT BKN 24 April. Jadi kami, Bapak-Bapak pimpinan, membuat setransparan mungkin semua prosesnya. Suratnya masuk kapan, ditandatangani kapan, masuk BKN kapan, tanggal kami menjawab, saya tanda tangan, itu tanggal berapa ada di tanggal surat. Jadi kelihatan berapa lama surat di BKN dan berapa lama surat itu masih ada di jalan. Kemudian Sumatera Utara, ini surat masuk ditandatangani 23 Mei, masuk di BKN 23 Juni, dijawab di BKN 24 Juni. Kemudian Wali Kota Tegal, ini sebagai contoh saja, surat masuk 18 Juni, sampai di BKN 24 Juni, kita jawab 24 Juni. Contoh yang lain ada untuk Wali Kota Cimahi, surat tanggal 24 Juni, BKD-nya cepat memproses, masuk BKN 24 Juni, kami jawab 28 Juni. Untuk Bapak Menteri Desa, surat tanggal 25 Maret, kami jawab 27 Maret. Kemudian untuk Bupati Aceh Singkil, surat ditandatangani 15 Mei, masuk BKN 22 Mei, kemudian saya tanda tangani jawabannya 26 Mei. Jadi 4 hari kerja. Nah, kami mencatat daerah mana sih yang suratnya paling banyak masuk. Jadi Bapak Ibu para bupati, tolonglah kalau berkirim surat jangan satu nama satu surat, kalau bisa ya satu surat itu isinya 5 yang diusulkan, 6. Ini seperti Rotendao ini suratnya 151, yang diusulkan 168. Jadi suratnya banyak sekali. Satu surat 1, satu surat 2 gitu. Kabupaten Lembata 140 surat, yang diusulkan 141. Pontianak juga suratnya banyak, tapi yang diusulkan juga banyak. 75 surat, 1.153 orang. Kabupaten Garut juga demikian. Ini 10 instansi yang suratnya paling banyak masuk di BKN. Nah, dari surat ini, Bapak dan Ibu, inilah hasilnya. Jadi pertama, kalau untuk jabatan pimpinan tinggi, hampir semuanya bisa kita setujui permohonannya.
Jadi misalnya untuk rencana seleksi terbuka dari 243 yang diajukan hanya kita tolak 1. Kemudian uji kompetensi dari 352 hanya 250 yang tidak kita setujui, sekitar 8%. Kemudian evaluasi kinerja dari 322 1 yang harus kita tolak karena tidak memenuhi persyaratan. Kemudian setelah berproses, bagaimana hasil rekomendasinya? Dari 1558 ada 34 yang tidak dapat disetujui. Mengapa tidak disetujui? Ini yang perlu untuk kita mempelajari bersama-sama. Misalnya status penugasan tapi diuji kompetensi. Pimpinan status penugasan ini misalnya BPK dijadikan inspektur. Nah, kalau penugasan ini tidak boleh diuji kompetensi dipindahkan menjadi asisten, nggak boleh. Dia hanya boleh dikembalikan atau diperpanjang. Misalnya dari Kejaksaan Agung kan banyak yang menjadi kepala biro hukum, dari Kejari menjadi kabak hukum, itu kemudian dia dipromosikan menjadi asisten, nggak boleh, harus dikembalikan dulu. Ini yang penugasan. Kemudian yang seleksi terbuka, Ibu Bapak, banyak yang kami tolak karena usianya lebih dari 56 tahun. Pengangkatan pertama harus 56 tahun. Ini NSPK-nya seperti itu. Kemudian ada untuk Dinas Dukcapil tidak boleh, dari Pak Akmal tidak mengizinkan moratorium untuk Dukcapil, kami tidak kabulkan. Kemudian seleksi terbuka masa jabatan kurang 2 tahun, itu dulu, tapi setelah ada relaksasi regulasi dengan evaluasi periodik jangka pendek 6 bulan sudah boleh dilakukan. Kemudian ada yang kita tolak karena dalam tahapan berita acara itu tidak mengikuti tahapan tes wawancara dan makalah, tapi diusulkan namanya. Nah, ini kita tolak. Dan juga 2 kali hasil evaluasi jangka pendek hasilnya baik. Kalau akan dipindah mestinya hasilnya buruk. Karena buruk dia dipindah, dicarikan tempat yang cocok, atau dia sangat baik untuk dijadikan agen perubahan di tempat yang lain. Kalau hasilnya baik, dia masih cocok di tempat itu, tidak diizinkan untuk dipindah. Yang uji kompetensi ada 10 alasan kenapa beberapa tidak diizinkan. Jadi misal masa jabatan kurang 2 tahun dalam jabatan terakhir dan tidak melampirkan evaluasi periodik jangka pendek. Jadi kami langsung jawab tidak sesuai NSPK. Bagaimana caranya agar bisa jalan? Usulkan lagi dengan persyaratannya dilengkapi. Jadi Bapak dan Ibu, banyak sekali yang kami tolak karena persyaratannya tidak dilengkapi atau salah masuk pada pintu yang seharusnya. Ini pengisian jabatan atau hukuman disiplin. Jadi kita membagi dalam 3 kategori: pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian. Jadi kalau pemberhentian itu tentu melalui disiplin pegawai. Nah, ini yang para kepala daerah sering lupa. Saya minta tolong para kepala BKD untuk mengingatkan kepala daerahnya agar ruang-ruang untuk manajemen talenta, pengisian jabatan, pemberhentian itu ditaati secara ketat. Kemudian walaupun pilkada sudah selesai, perlu kami laporkan untuk netralitas ini terus kita kerjakan. Ya, berproses 464 surat yang sudah kita kirim ke PPK 949, mohon jawaban apakah yang bersangkutan diberi sanksi atau tidak untuk kita masukkan ke dalam sistemnya di BKN. Kemudian yang sudah ditolak ada 119, kemudian dapat sanksi, kemudian sudah pensiun, kemudian ini sudah berhenti pensiun ya atas permintaan sendiri, berhenti atas permintaan sendiri, meninggal dunia dan tidak terbukti 65, dan dijatuhi sanksi 55. Dan Bapak Ibu perlu kami laporkan berdasarkan Perpres 116 dari BKN menjatuhkan sanksi administratif. Misalnya pemblokiran NIP, ini bagi yang melanggar. 165 ASN yang sudah aktif, sudah banyak, tidak masuk lagi di data ini. Kemudian teguran kepada daerah yang melanggar NSPK, 18 surat. Kemudian keputusan PPK yang kita batalkan 3 instansi, dan rekomendasi untuk perbaikan 432 surat. Ini yang terus kami sampaikan kepada rekan-rekan pemerintah daerah dan di kementerian lembaga. Bapak dan Ibu, mulai 1 Juli besok BKN sudah melaksanakan pendelegasian kewenangan.
Jadi tidak saya tanda tangani semua, saya hanya menandatangani untuk jabatan pimpinan tinggi madya. Untuk eselon 2 oleh para deputi, eselon 3 dan 4 oleh Kakanrek, dan pejabat fungsional dengan sistem otomasi. Jadi rekan-rekan di daerah dan di KL besok jangan kaget, notifikasi yang akan disampaikan seperti ini. Jadi kita menggunakan AI, menggunakan sistem, nanti teman-teman akan kita pandu setiap minggu atau setiap waktu yang diperlukan agar bisa semuanya menggunakan integrated mutasi. Semuanya menggunakan aplikasinya dari BKN, rekan-rekan tidak perlu membuat aplikasi sendiri. Nah, jawaban besok hanya seperti ini, tidak ada lagi tanda tangan, tapi berupa notifikasi. Dan ini waktunya selesai dalam hitungan menit. Kemudian yang juga perlu kami sampaikan, relaksasi regulasi. Bapak Ibu pimpinan, kami diskusi dengan Pak Akmal karena ada beberapa yang perlu kita samakan pendapatnya. Pengalaman saya jadi 3 kali PJ Gubernur, itu banyak sekali ASN di daerah yang tidak memenuhi syarat untuk duduk dalam jabatan kalau mengikuti regulasinya. Karena memang orangnya tidak ada. Pilihannya adalah diisi PLT atau didudukkan dulu baru kemudian mengikuti pendidikan pelatihan. Dari BKN mengambil mazhab yang kedua, dudukkan dulu, diberi waktu 3 bulan, 6 bulan untuk ikut pendidikan pelatihan. Bila tidak ikut, prakteknya dicabut. Nah, ini untuk menarik agar pemerintah daerah mengalokasikan belanja untuk pendidikan pelatihan lebih banyak, dan ini agak kita paksa. Untuk camat, untuk kepala puskesmas, kemudian untuk Satpol PP, kita berikan relaksasi, BKN bisa memberikan praktek sebelum yang bersangkutan punya sertifikat, tetapi diberi kewajiban 3 bulan setelah itu, atau paling lambat 6 bulan, sesuai dengan jabatannya, boleh duduk lebih dahulu dan dilantik terlebih dahulu. Kemudian juga kami melakukan beberapa percepatan-percepatan untuk pengembangan karir ASN, mendorong semua instansi menerapkan manajemen talenta, walaupun dari 639 lembaga ini belum sampai 10% ini. Terus kita dorong agar para ASN kita mulai didorong untuk mengembangkan karir secara lebih terarah. Dan ada 5 kebijakan baru BKN, Bapak dan Ibu, untuk menguatkan karir ASN. Pertama, kemudian pencantuman gelar akademik, kemudian pencantuman gelar profesi, kemudian uji kompetensi yang dilakukan setiap bulan dari 4 kali setahun menjadi 12 kali setahun. Setelah itu adalah hambatan kenaikan pangkat kita hilangkan, sehingga semua anak buah boleh naik pangkat melampaui atasannya. Ini banyak sekali terjadi di lapangan, pengalaman saya di daerah. Banyak anak buah yang harusnya 4A karena dia punya gelar S2, tapi karena pimpinannya itu baru 3D, dia tidak bisa naik pangkat. Nah, kita terbitkan peraturan BKN untuk bisa menyelesaikan itu. Dan yang terakhir, yang kelima, kebijakan untuk pendelegasian kewenangan agar layanan di BKN bisa lebih cepat lagi. Prinsipnya kami menganut otomasi, digitalisasi, dan percepatan layanan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, seluruh instansi agar surat-surat langsung disubmit ke dalam integrated mutasi, tidak dikirim melalui tata usaha atau melalui pos. Demikian Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota, Ibu Menteri, Bapak Wamen, Pak Dirjen Oda, Bapak Ibu para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kepala BKN Republik Indonesia. Ada beberapa hal saya kira menjadi stressing point. Satu, saya senang karena Pak Kepala BKN coba itu di mute semua dulu, di unmute, di mute semua. Pak Kepala BKN hari ini menyampaikan per 1 Juli 2025 akan ada delegasi kewenangan. Ini yang dari awal Komisi 2 memberikan stressing kepada BKN, Pak. Bagaimana mungkin Bapak bisa menyelesaikan seluruh permohonan dari 545 provinsi kabupaten kota di Indonesia dengan tensi yang sedang tinggi-tingginya. Karena para kepala daerah ini baru saja terpilih sebagai kepala daerah.
Belum lagi permohonan dari teman-teman kami para menteri, para pimpinan lembaga negara yang juga memohon hal yang sama. Saya kira dengan delegasi kewenangan ini kalau bisa lebih cepat, lebih baik ini Pak. 1 Juli itu besok ya. Jadi ini pintar Pak Judan. Diundang hari ini, besok diberlakukan. Tahu begini kita undang sebulan yang lalu Pak. SK-nya sudah 4 Juni yang mulia. Yang kedua, Pak, saya ini pernah belajar sejarah Turki Ottoman. Kelebihan Turki Ottoman dengan negara-negara jajahannya itu adalah pada pengarsipan dan pengadministrasian layanan publik. Saya punya beberapa teman di pesantren dulu, kemudian hari ini mukim di Saudi Arabia. Mereka membantu beberapa warga negara kita yang tinggal di sana berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun. Karena orang migrasi ke Arab itu udah lama sekali. Konon ada cucu atau cicit orang yang dulu migrasi, kemudian dia tinggal di Indonesia. Dia cuma bawa 1 bukti Pak, ke kantor pertanahan di Saudi Arabia Mas Bimo. Dia cuma memperlihatkan bahwa dulu kakek buyutnya itu pernah menulis surat bahwa alamat mereka di situ. Lalu oleh kantor pertanahan itu dicek. Dalam waktu kurang dari setengah jam dia sudah tahu. Oh, kakek buyut kamu namanya ini, kamu keturunan dari ini dan ini dan ini. Di sini sekarang sudah dibangun hotel, kamu punya hak waris di sini. Tunggu sebentar, kita akan keluarkan surat hak atas itu. Ini warisan Turki Osman, Pak. Kalau kita pergi ke Turki juga seperti itu. Mereka manual, tidak digital, tetapi kata kuncinya pengarsipan dan SOP-nya jelas. Digitalisasi akan mencapai tujuan bagus kalau dasar yang manualnya tuh jelas. Ini yang sekarang kita perdebatkan. Kita bikin surat digital, tapi kemudian SOP-nya masih lambat, Pak. Karena kita semua masih belajar soal ini. Dan ini forum tidak mencari salah siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi paling tidak Pak Zudan tadi sudah menyampaikan fakta. Namanya sih normal. Itulah maksudnya konsepnya yang dari orang lain. Nah, dan gue menjelaskan sama kamu. Adalah ketawa dulu. Seperti ini seperti ini kita nggak punya sistem untuk mute langsung ya. Itu kalau kesekretariatannya nggak bisa, ganti orangnya. Nah. Ini juga salah satu contoh digitalisasi yang kurang berhasil. Mau kita undang semua gubernur, nanti dibilang kita tidak efektif, tidak efisien. Mau kita terima para bupati, nanti juga dibilang begitu. Tapi oke lah. Itu satu Pak, jadi digitalisasi harus satu nafas dengan kecepatan. Karena yang dikeluhkan ini adalah soal kecepatan. Yang ketiga Pak, sebelum saya serahkan kepada yang lain, agar nanti para gubernur, bupati, wali kota tidak mengulang lagi keluhannya. Kita ini sebagai pejabat publik yang berasal dari politisi, memang harus beradaptasi ketika memimpin birokrasi Pak, terutama di daerah. Dengan segenap aturan dan ketentuan yang saya kira memang teman-teman harus banyak belajar. Bahwa ada kenyataan Pak, kepala daerah itu memandang birokrasinya tidak kompeten, lalu kemudian harus dilakukan proses pergeseran bahkan demosi. Itu sesuatu yang alamiah Pak. Tapi berdasarkan ketentuan yang kita buat, orang baru bisa demosi kalau ada salahnya dalam pengertian hukum. Maka inspektorat harus masuk. Padahal kadang-kala bukan soal salah hukum Pak. Ini soal kemudian misalnya lambat bekerja, tidak bisa menerjemahkan arahan pimpinan. Pimpinan 125 km, dia jalannya 25 km per jam.
Itulah kira-kira yang dikeluhkan oleh para gubernur, bupati, wali kota. Yang kalau prosesnya semuanya harus menggunakan sanksi, saya kira ini juga sesuatu yang harus kita carikan jalan keluar. Tanpa kemudian kita juga harus dalam tanda kutip mengintervensi, mengintimidasi dan mempolitisasi birokrasi kita. Pak Akmal begini-begini karena juga mantan PJ di beberapa tempat. Di sini banyak mantan kepala daerah, saya kira nanti kita dengarkan pandangannya. Yang terakhir Pak, kalau dalam formula hukum administrasi, Prof. Zudan ini kan guru besar hukum. Itu kan berlaku satu ketentuan. Jika satu proses permohonan tidak dijawab dalam waktu tertentu, itu artinya dibolehkan. Dalam konteks ini, nampaknya itu harus dijelaskan kepada para kepala daerah. Agar juga ada kontrol terhadap kinerja BKN-nya. Pak kepalanya oke kan bisa aja nanti stafnya di bawah juga bermasalah. Selanjutnya saya mohon kepada Dirjen Otonomi Daerah untuk memberikan penjelasan sedikit kira-kira irisannya di mana dan bagaimana sekarang PR yang ada di Dirjen Otonomi Daerah terkait dengan proses mutasi, promosi dan seterusnya. Baik, yang kami hormati pimpinan Komisi 2 DPR RI dan wakil pimpinan, yang kami hormati anggota Komisi 2 DPR RI, yang kami hormati Ibu Menteri, Pan-RB dan wakil Menteri Pan-RB dan jajaran, yang kami hormati Kepala BKN dan jajaran, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami langsung saja pimpinan. Irisan kami dengan topik hari ini adalah berkaitan dengan mutasi. Ya. Kami buka slide langsung ke slide 23. Ya. Oke. Izin pimpinan kami di sini saja. Peran kami di Kemendagri tentunya adalah kami Kemendagri, arahan Pak Menteri sebagai pembantu Presiden mendorong dan mempercepat agar daerah sebagai ujung tombak penyelenggara program strategis Pak Presiden untuk segera mengeksekusi program-program Presiden terlaksana dengan cepat di daerah. Manusia, arti power adalah kekuatan yang harus menjadi kekuatan seorang kepala daerah agar bisa mengeksekusi dengan cepat program-program Presiden dan janji Presiden. Tentunya seorang kepala daerah sesuai dengan keberadaan pasal 374, Menteri diminta melakukan pembinaan dan kepala daerah di dalam pasal 29, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan, memberikan delegasi kewenangan kepada kepala daerah untuk menetapkan, mengangkat, memindahkan, memberhentikan pejabat, mulai pejabat tinggi, utama sampai dengan madya dan fungsional tertinggi. Artinya ada otoritas tertinggi bagi seorang gubernur, bupati untuk melakukan pergeseran di jajaran di bawah. Persis yang tadi juga pimpinan sudah sampaikan, ketika seorang kepala daerah masuk melihat kabinetnya bekerja, dia akan melihat kekuatan apa yang akan dia pakai. Kami jujur pernah menjadi PJ juga merasakan tidak kekuatan-kekuatan yang real di lapangan itu kadang energi seorang kepala tidak sama, tantangan yang dihadapi juga tidak sama, ya. Dan visi juga tidak sama, sehingga membalanskan kekuatan visi itu juga membutuhkan dinamika yang tidak sama. Nah itu kenapa ketika ada pasal 162 sejak pelantikan di dalam melakukan mutasi, nah kami mencoba untuk berkomunikasi dengan lembaga yang oleh undang-undang menjaga sistem merit, yaitu Menpan RB dan juga BKN, mengkomunikasikan hal seperti ini. Kami sekali lagi menjaga agar sistem merit tetap berjalan. Langkah-langkah yang kami lakukan sekali lagi tentunya melakukan komunikasi dengan teman-teman Menpan RB dan BKN dengan sistem, artinya proses mutasi, baik mutasi pergantian pejabat, mutasi antar daerah berjalan dengan baik. Kami ingin melaporkan pimpinan delegasi yang diberikan oleh Pak Presiden kepada kepala daerah tentu adalah sebuah keniscayaan. Ini adalah perintah undang-undang. Artinya adalah kepala daerah, baik bupati maupun gubernur, memiliki otoritas penuh oleh undang-undang untuk menentukan orang-orangnya untuk bekerja. Itu adalah rumus pertama dulu. Persoalannya tentunya kewenangan ini dengan pendekatan-pendekatan merit yang akan diatur secara detail oleh teman-teman yang kementerian mengatur tentang hal ini. Nah, bagaimana ini bekerja, ini adalah teknis yang kita atur lebih detail ke lapangan. Tentunya SPK, pemahaman oleh teman-teman daerah, ini mungkin yang menurut pandangan kami, pimpinan yang harus kita detailkan ke depan. Menteri Dalam Negeri dalam ini sesuai dengan pasal 374
next kembali ke slide tadi, diminta untuk melakukan pembinaan yang bersifat umum tentang bidang kepegawaian. Kami membridging pimpinan, agar teman-teman daerah dapat memahami NSPK tentang pembinaan ini. Sekali lagi, 500 lebih kepala daerah itu bukan hal yang mudah. 38 gubernur, 415 bupati, dan 93 wali kota itu bukan hal yang mudah. Mereka elected berasal dari berbagai latar belakang, itu bukan hal yang mudah, pimpinan. Pemahaman terhadap kepala daerah untuk memahami NSPK ini juga bukan hal yang mudah. Bagi saya ini adalah pekerjaan bersama antara kita dengan teman-teman MPAN-RB dan juga BKN untuk menjelaskan sistem merit seperti apa yang akan kita lakukan bersama-sama. Ini adalah PR kita bersama, izin Bu Menteri, bersama Mendagri dengan BKN. Mungkin kita punya NSOP PK masing-masing. Permasalahannya, seberapa baik teman-teman itu memahami ini. Ini permasalahan kita, Pak. Izin pimpinan, kami di ODA seringkali memahami, ini mohon maaf nih teman-teman anggota Komisi 2, pemahaman terhadap satu aturan saja, izin. Coba bisa lihat slide kita paling terakhir. Ya. Kendala-kendala kita hadapi, coba cek paling ujung aja langsung sekali, paling ujung. Ini yang kita hadapi paling ujung sekali, yang saya minta tadi. Kita usah kinerja lah. Ujung, permasalahan kita hadapi, karena minta. Ini, oke, udah paling ujung. Masalah. Ada. Bukan, yang di ujung. Kendala pemerintah daerah dalam ini, kendala pemerintah daerah dalam mutasi dan promosi jabatan. Nah, izin pimpinan. Banyak hal yang diajukan dalam proses merit sistem ini kendala yang kita hadapi. Tadi Prof. Zuram sudah sampaikan tadi, permasalahan kita. Belum 2 tahun jabatan, memang, tetapi memang itu SDM yang tersedia di lapangan, pimpinan. Mungkin belum 2 tahun, tapi kekuatannya bagus. Saya butuh ini. Nah, pertanyaannya, ketika ini yang dibutuhkan oleh seorang kepala daerah, kecepatannya bagus, dia cakap di situ. Pertanyaannya belum 2 tahun. Nah, ini kami pernah bicarakan dulu dengan Pak Menteri MPAN-RB yang lama, izin Ibu, waktu Pak Dordana. Dibuatlah sebuah kebijakan. Mohon maaf, saya dulu pernah jadi PJ pimpinan. Saya tidak melindungi teman-teman ASN. Bagi saya kebijakan ini juga tidak fair. Kita tidak boleh juga melindungi teman-teman ASN yang berlindung di bawah 2 tahun. Setelah dia menang bidding, kemudian dia tidak melakukan apa-apa, apakah biarkan 2 tahun dia tidak bisa ngapa-ngapain? Bagi saya itu tidak fair juga. Setelah 2 tahun dia menang bidding, kemudian dia tidak melakukan apa-apa, lalu kita tidak bisa memberhentikan apa-apa. Ini juga tidak fair bagi mereka yang menang, bagi kepala daerah. Artinya, perjanjian kinerja ini sudah dilakukan dengan sangat bagus pimpinan oleh teman-teman MPAN-RB. Ada namanya PK. Nah, persoalannya, apakah semua kepala daerah paham nggak PK ini? Perjanjian kinerja pimpinan. Ada seorang kepala daerah, mereka wajib membuat perjanjian kinerja dengan pejabat yang dilantik. Ini tidak semua kepala daerah paham ya. Di mana setiap sekian bulan dia harus mereview. Permasalahannya PK ini pun tidak tangible, tidak terukur dengan baik. Rata-ratanya intangible. Contoh, indeksnya sekian. Bagaimana mengukur perjanjian kinerja itu dengan indeks dan sebagainya, sehingga tidak bisa melihat kinerja seorang pejabat dengan baik. Sehingga saya katakan, Bu Menteri, mohon maaf ini kritik saya juga. Banyak kepala daerah yang tidak bisa mengukur pejabatnya dengan output. Karena salah satu harusnya adalah terukur dengan baik. Contoh 3 bulan, 6 bulan, apa sih kinerjanya gitu. Sehingga seorang kepala daerah bisa mengukur. Jadi kalau 2 tahun patokannya, izin Bu Menteri, ini bagi saya juga kurang fair. Karena banyak yang berlindung 2 tahun, Pak Ketua. Saya dulu rata-rata ketika 2 kali jadi PJ Prof ya, banyak mengatakan, saya 2 tahun tidak bisa diganti. Ini juga tidak fair. Akhirnya kita tidak menciptakan ruang kompetisi yang bagus bagi mereka yang bagus ketika itu. Saya senang Pak Menteri yang lama membuka ruang itu. Bagi mereka yang 2 tahun, boleh. Sepanjang itu sesuai kebutuhan. Kedua, kemudian keterlambatan perlu ya. Ini juga izin. Saya pernah mereview, izin pimpinan, ada hubungan yang tidak bagus antara kepala daerah dengan, maaf gubernur, ini hadir gubernur nih. Gubernur dengan wali kota. Rata-rata hasil review kami, saya rasa di Jen Oda, itu kepala daerah yang ibu kota provinsi dengan gubernur rata-rata kurang bagus. Tidak semua ya. Ya, ada rivalitas. Nah, di dalam Undang-Undang Administrasi Negara ada batasan. Apabila sejak surat dimasuk, ya, kami buat 14 hari sejak surat masuk,
dan tidak ditanggapi oleh yang menerima surat, kita katakan itu tidak setuju. Makanya kami katakan 14 hari surat Anda tidak dipublis, kami anggap setuju. Makanya di Oda pimpinan kami mengatakan ketika Bupati, Wali Kota memasukkan surat pada Gubernur, 14 hari Gubernur tidak menanggapi, kami anggap Gubernur setuju. 14 hari, kalau saya tidak salah, 14 hari ya? Sorry, berapa hari? Oh 8 hari, sorry Pak, ya 8 hari. Rata-rata izin, karena sistem kita adalah elektif. Rata-rata kan teman-teman kan punya pendukung. Mohon maaf, rata-rata pendukung yang menempatkanlah orang-orangnya di struktural. Jadi jabatan struktural masih menjadi primadona untuk menempatkan posisi pimpinan. Itu persoalan. Kemudian rata-rata juga tidak mau terikat sehingga banyak masih menunggu posisi-posisi tertentu. Itu yang terjadi nomor 4. Kemudian juga ada kendala regulasi SPK pimpinan izin. Ada PP yang mengatur, undang-undang mengatur bahwasanya untuk Setwan itu harus mendapatkan rekomendasi dari Ketua DPRD. Kemudian untuk dudukan posisi Satpol PP harus ada mendapat diklat dulu. Tadi yang Prof sudah sampaikan Prof ya, sudah sampaikan. Nah, hal-hal Ketua seperti boleh masuk sedikit saja. Siap. Pak Dirjen, Siap. tadi dibilang katanya banyak kepala daerah yang memberi ruang untuk jabatan struktural. Berarti kan ASN yang mungkin tadi dikatakan berupa tim sukses. Berarti ini membenarkan bahwa ada tim sukses dari ASN, dong? bukan titipan, kadang-kadang juga ada. Oh, titipan. Ya, nggak apa-apa. Ini perlu penjelasan aja. Terima kasih. Tidak. Kita tidak membenarkan pimpinan, tapi fakta real di lapangan seperti itu. Ya. Ini pimpinan izin, kita tidak membenarkan, tapi fakta real kami temukan seperti itu di lapangan. Ya, izin. Nah, izin kita tidak membenarkan, tapi fakta real seperti itu. Nah, izin. Kemudian untuk hal seperti ini kami sudah sepakat dengan Pak Kepala BKN kemarin, posisi-posisi seperti yang belum memiliki sertifikasi kita berikan ruang 6 bulan bagi mereka yang belum memiliki, kita berikan izin Pak Prof Zudan ya. Kemudian nanti setelah itu baru kita berikan, kita akan tagih lagi nanti. Kemudian kami ingin menunjukkan sedikit juga kinerja karena Prof sudah menunjukkan kinerja tadi. Next ke slide kita sebelumnya. Kami juga untuk pergantian pejabat kami sudah menggunakan sistem sistem next ya. Kita masih mudah pimpinan. Kita mutasi tidak ketemu lagi Prof Zudan ya. Kita mutasi tidak lagi ketemu. Kita punya sistem Bapak Ibu sekalian mutasi antar daerah. Kami menggunakan sistem mutasi antar daerah. Next, coba kembali. Ya, COVID mengajarkan kepada kami tentang pentingnya kita pendekatan digital. Oke, tahun 2022 kita sudah gunakan. Kemudian juga mundur lagi. Oke. Mundur lagi. Dua puluh tiga. Oke. Ayah. Kami sudah menggunakan ini pimpinan. Kemudian coba buka jumlah yang sudah kita lakukan. Ya, ada kurang lebih 16.380 ya, yang sudah kita layani selama kurang lebih tahun terakhir. Apakah? Ya. Itu ya. Ini pimpinan yang pelayanan sudah kami lakukan. Mutasi antar daerah. Kemudian juga coba lihat mutasi jabatan sudah dilakukan kurang lebih 48.260. Coba naik bawah 29. Slide 29. Ya, 29. Ya, 29. Ya. Ini yang sudah kami lakukan semua rata-rata kami punya SOP harusnya 14 hari ya. 14 hari dan rata-rata kami selesaikan dalam waktu 2 hari pimpinan. Karena kami juga menggunakan pendekatan digital. Kira-kira itu yang dapat kami sampaikan pimpinan. Sekali lagi mungkin belum maksimal, insya Allah kami akan terus berbaiki diri. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen Otonomi Daerah Pak Akmal. Sebelum saya serahkan pendalaman kepada para anggota dan pimpinan Komisi 2 DPR, kita beri kesempatan mendengarkan suara dari para gubernur, bupati, wali kota Pak ya. Saya persilahkan dari gubernur dulu. Satu gubernur dulu. Izin. Mana? Boleh berbicara, izin Pak Ketua, Pak Pimpinan. Oke, Gubernur Sulawesi Selatan silakan. Siap. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mana itu? Baik, yang pertama saya ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Pimpinan. Semoga diberikan keberkahan, kesehatan, dan juga perlindungan dalam memimpin Komisi 2 dan juga menjadi sukses insya Allah ke depan untuk wilayah kerjasama kementerian lembaga dan pemerintah daerah yang menjadi wilayah kewenangan. Izin pertama, hadirin sekalian yang saya hormati, Bapak Gubernur, Pak Ibu Menteri, Kepala BKN dan Bapak Dirjen Oda, terima kasih banyak. Tentu ini ada pemaparannya. Yang ingin saya sampaikan simpel saja. Yang pertama masalah CASN dan CP3K. Kami hanya perlu menyampaikan bahwa memang penerimaan ini luar biasa, besar-besaran di masing-masing provinsi ya. Dan tentu akan mengambil porsi pada belanja pegawai kita. Mungkin nanti bagaimana kemudian sistem pengaturannya, sehingga mungkin nanti akan ada kebijakan-kebijakan terkait beban daerah yang kemudian mungkin proyeksi-proyeksi ke depan tentang belanja pegawai akan lebih daripada 30% pada waktu 2027. Harapan kami adalah maksimal porsi pelayanan publik masyarakat berimbang terhadap overhead cost yang kita belanjakan. Mungkin 30% sudah tepat sekali. 2027 harapan kami tidak dilakukan perubahan. Bagaimana penyesuaian pegawai, meski mungkin nanti adalah tercatat sebagai PNS ASN dan P3K, tetapi tetap dalam status order by request oleh beban kerja. Mungkin seperti itu. Yang kedua, terkait masalah promosi, mutasi, dan kemudian pertek-pertek. Artinya begini, seperti sebenarnya menurut kami adalah jika sistem imut ingin diberlakukan, maka kami harap tidak perlu ada pengusulan. Yang kami harap adalah ketika kita mencari kandidat, maka di sistem itu bisa ditarik datanya ketika dia ada memenuhi syarat kriteria. Tidak perlu kami mengusul, sehingga pada waktu kami melakukan seleksi dan sebagainya ataupun pengangkatan, promosi dan mutasi itu memenuhi syarat. Kenapa? Karena ada di sistem. Jadi sistemnya aja mungkin dimainkan, tidak perlu kita surat merujuk, karena tepat sekali Pak Pimpinan tadi disampaikan melayani 514 Pemda, provinsi dan sebagainya itu akan masalah. Dan kedua, ya jujur aja bahwa sebenarnya ketika ada pejabat baru dilantik itu akan menjadi masalah juga ketika mereka ingin menempatkan orang tertentu dan sebagainya, terlepas daripada mungkin karena isu politik dan sebagainya. Itu bagian daripada sanksi politik nantinya ketika dia tidak berhasil. Kita tidak perlu memikirkan hal itu. Kita harus profesional aja bahwa kalau dia mau pakai, dia butuh, dia bisa lakukan pergantian dan sebagainya. Sehingga tidak ada satupun orang ASN kita, pegawai kita yang zona nyaman. Tapi mereka adalah dalam zona target bekerja. Karena kami selaku kepala daerah adalah ditarget juga harus ada hasil dari visi misi kita. Yang kemudian saya ingin sampaikan juga bahwa hal seperti ini di daerah negara lain ketika menjadi wali kota ataupun lebih tinggi, dia bisa ganti semua yang mana saja. Karena kita kan tidak dalam posisi memberhentikan pegawai, kita hanya memberikan tugas tambahan sebagai pejabat. Maka bisa saja seperti misalnya kepala sekolah, tugas tambahan saja sebagai kepala dinas. Dan itu tidak perlu lagi kita terlalu bagaimana membuat NSPK yang terlalu bagaimana rumit ya. Menurut saya ya tidak perlu. Kita bisa mungkin studi ke perusahaan-perusahaan profesional. Mereka bisa mengangkat orang, bisa mempromosikan, nyalip sana nyalip sini. Mohon selama dipersingkat dibutuhkan Pak pada Gubernur periode tertentu. Ya itu saja ya. Sudah Artinya kita tangkap. kami harap ya terakhir simpulannya bahwa kami berharap ini jangan, kita tahu maksudnya baik tetapi tidak menghambat daripada proses-proses yang ada. Karena kami juga pada periode tertentu. Terima kasih banyak Pak Pimpinan, itu saja. Demikian. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gubernur Sulsel, saya buka satu lagi dari Sumatera, baru nanti dari Timur atau dari Jawa satu lagi. Silakan dari wilayah Sumatera. Mana Gubernur Sumbar ada? Sulbar. Mohon maaf Pak Sukardi Duka, gantian Pak. Ini sahabat saya, rumah sebelahan dulu Pak Sukardi Duka di Kalibata. Sumatera ada nggak? Jawa ada. Nah, ini kita udah kasih kesempatan, gubernurnya nggak datang, yang hadir cuma BKD. Dari timur ada, Papua, Maluku.
Nanti admin kalau bukan gubernur, bupati, wali kota jangan diterima. Yang BKD itu nggak usah diterima. Ini kita bikin acara ini, bikin RDP ini karena permohonan para gubernur, bupati, wali kota. Kita bantu. Nggak, saya mau gubernur, wakil gubernur nggak usah. Silakan Pak Soekardi kalau begitu. Baik. Halmahera Barat, Maluku Utara, Pak. Pimpinan. Silakan Pak Soekardi Duka, Sulawesi Barat. Habis itu satu lagi. Halmahera Barat, Maluku Utara ya pimpinan. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua serta anggota Komisi 2 DPR RI, Ibu Menteri, kemudian Kepala BKN dan Dirjen Otonomi Daerah. Saya mengikuti secara keseluruhan apa yang disampaikan di dalam rapat kita ini. Dan saya memahami persis, dan insya Allah kami Sulawesi Barat akan taat dan patuh pada setiap aturan yang ada di ASN ini. Hanya saja memang ada hal yang tidak bisa kita elakkan. Katakanlah seperti yang kami ajukan untuk mengganti Sekwan. Sekwan ini diminta oleh seluruh pimpinan dan anggota dewan untuk diganti. Dan pada saat proses, kami ajukan persetujuan pimpinan dewan, yaitu yang ditandatangani oleh 2 wakil ketua. Kenapa hanya 2 wakil ketua yang tanda tangan? Karena 2 pimpinan berangkat ke Tanah Suci. Dengan demikian kami tidak bisa dapat tanda tangannya. Kemudian ditolak oleh BKN. Kemudian setelah datang lagi 1 wakil ketua, tanda tangan lagi jadi 3. Sekarang kami kirim lagi. Karena ketua DPRD-nya belum tiba di tanah air, maka saya tidak bisa ambil tanda tangannya. Apakah nanti juga Pak Sudang akan menolak 3 pimpinan dewan itu? Wallahu alam. Yang jelas kami sudah kirim melalui Sri Kandi atau Aimut yang ada di sistem BKN. Itu yang satu. Yang kedua, hasil audit terhadap pejabat yang kami lakukan di tingkat inspektorat itu kami sudah kirim kepada BKN. Tapi BKN menolak bahwa yang bersangkutan tidak boleh nonjok. Kami patuh dengan apa yang disampaikan oleh BKN. Kami tidak nonjokkan. Yang ketiga adalah pejabat yang minta mutasi pindah. Kami sudah setujui perpindahannya. Pejabat eselon 2 ada yang pindah ke perguruan tinggi. Kami sudah setujui perpindahannya. Tapi oleh BKN kembali harus tetap diberikan porsi, diberikan jabatan, tidak boleh dilepaskan jabatannya. Ya orang yang sudah mau pindah disetujui perpindahannya, perguruan tingginya juga sudah menerima, masa kita mau kasih jabatan lagi? Kalau secara rasionalnya. Tapi karena ini perintahnya BKN, ya kami lakukan lagi. Kami kasih lagi jabatan. Ini. Jadi walaupun prakteknya belum turun sampai sekarang. Jadi saya minta kepada BKN dan teman-teman di Jakarta, tolonglah dipahami, kami ini gubernur ingin melakukan percepatan. Kami betul-betul ingin melakukan percepatan dan perubahan sesuai dengan visi dan misi yang kami buat dan sekarang sudah menjadi RPJMD. Kalau tidak melakukan mutasi, karena memang pandangan kita tentu subjektif, tapi juga objektif, karena kami menilai pejabat-pejabat yang ada ini ada yang tidak cocok di tempatnya. Katakanlah ada guru, tapi dia berada di menjadi kepala dinas instansi yang sangat teknis. Ya tentu kami tidak bisa bekerja sama seperti itu, kami harus mutasi. Nah kalau ini tidak diberikan, saya kira ini juga memperhambat perjalanan kita di daerah. Yang terakhir adalah, tolonglah ada juga dikasih diskresi lah sedikit kepada gubernur, ya, untuk menempatkan seseorang sesuai dengan pandangannya gubernur, sesuai dengan kajiannya gubernur, sehingga orang itu matching dengan kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan nanti oleh gubernur. Tapi kalau semuanya dikendali dari pusat, ya kami di daerah tidak punya diskresi apapun. Olehnya itulah, terhadap aturan-aturan ini, tolong juga diberikan kelonggaran sedikit. Bahkan kami membuat dengan surat pernyataan, saya dengan wakil gubernur, membuat surat pernyataan dan mengirim ke BKN, bahwa ini orang saya tidak bisa bekerja sama. Ya,
orang ini saya tidak bisa bekerja sama. Ini ditandatangani oleh gubernur dan wakil gubernur. Tapi ini tidak menjadi perhatian BKN. Nah, bagaimana kita bekerja sama dengan seseorang yang tidak bisa kita bekerja sama? Apakah itu mentalnya, integritasnya, dan lain sebagainya, kami menilai. Ini juga perlu bahagian jadi pertimbangkan oleh BKN dan Depdagri di dalam mengambil kebijakan terhadap daerah. Walaupun saya pahami persis bahwa Pak Prof. Sudan pernah jadi PJ Gubernur di Sulawesi Barat. Terima kasih Pak. Banyak pelajaran yang Bapak berikan selama Bapak di Sulawesi Barat. Begitu juga dengan Pak Akmal, pernah jadi PJ di Sulawesi Barat. Tentu Bapak berdua ini tahu persis apa yang ada di Sulawesi Barat. Apa kekurangannya dan apa kelebihannya. Saya kira demikian. Cukup, terima kasih Ketua atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya lanjut ke Bupati Wali Kota yang dari Jawa ada. Izin. Bupati Bandung. Maluku Utara. Izin. Bupati Halmahera Barat Maluku Utara, izin pimpinan. Oke, Bupati Halmahera Barat Maluku Utara, selanjutnya Ya. Bupati Bandung setelah itu, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Pimpinan Komisi 2 DPR RI yang saya hormati, Ibu Menteri Menpan RB yang saya hormati, Kepala BKN, Dirjen Otda, dan seluruh pejabat yang hadir yang saya hormati. Saya to the point aja pimpinan. Yang pertama terkait dengan rotasi jabatan. Nah, rotasi jabatan ini kita kepala daerah sangat sulit melakukan itu. Karena kita terhalang dengan sejumlah regulasi yang ditetapkan. Baik itu oleh Menpan RB, kemudian BKN. Saya ingin sampaikan bahwa kita ini jabatan politik di daerah Pak, pimpinan Komisi 2. Pejabat eselon 2 yang kita angkat atau kepala dinas, ini kan membantu menjabarkan visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tapi kalau mereka tidak sejalan dengan kita pada proses pilkada, mana mungkin mereka akan bisa menjalankan visi misi kepala dan wakil kepala daerah? Itu tidak mungkin Pak. Ini fakta yang kami hadapi di lapangan. Karena itu saya cenderung mengusulkan bahwa sebenarnya regulasi itu cukup sudah mengatur 6 bulan setelah pelantikan kepala daerah punya kewenangan penuh mengatur di daerah soal rotasi. Tidak harus lagi diikat dengan sejumlah persyaratan yang disampaikan tadi. Jadi saya minta kepada pimpinan Komisi 2 agar mendesak pemerintah ini bisa menganulir peraturan-peraturan yang mempersulit kepala daerah di daerah. Yang dalam rangka rotasi para pejabat eselon 2 dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan soal pengangkatan P3K. Ini terjadi di Halmahera Barat saya. Ini penetapan TKD untuk gaji P3K di tahun 2025. Dana mandatori itu cuma 10 miliar, lebih sedikit. Sementara 2004 itu dengan 360 lebih itu sudah 32 miliar. Nah ini mungkin soal nanti dikonfrontir soal angka-angka dengan Menteri Keuangan. Poin ini akan saya bersurat saja. Tetapi tadi soal regulasi yang mengatur rotasi di daerah, saya minta sekali lagi kepada pimpinan Komisi 2 agar ini dapat berkoordinasi dengan pemerintah sehingga bisa meminimalisir, memberi kemudahan bagi kepala daerah untuk melakukan rotasi. Tidak terlalu dipersulit. Sepertinya kita kepala daerah tidak punya kewenangan sama sekali mengatur rotasi di daerah ini. Kami akan objektif juga melihat itu. Bahwa mereka memenuhi syarat kepangkatannya, kemudian soal kemampuan dan sebagainya menjadi pertimbangan objektif bagi kami. Jadi ini mungkin yang dapat saya sampaikan, 2 poin saja. Terima kasih, saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Terima kasih Bupati Halmahera Barat. Selanjutnya Bupati Kabupaten Bandung. Kalau nggak ada wali kota, lanjut. Wali kota di Sumatera ada. Kalimantan. Nggak ada, ini semua BKD yang ikut ini.
Mapi dari Papua, silakan. Ya. Baik. Kita komisi yang saya hormati dan seluruh peserta rapat yang kami hormati, kami tidak sapa satu persatu karena waktu. Selanjutnya yang pertama izin saya langsung saja berkaitan dengan kebijakan di Kabupaten Mapi yang terjadi hari ini. Sehingga ada kegiatan tahap 1 dan pada tahap sekarang kita punya jumlah tenaga hiburan kurang lebih sekitar 1.700 orang yang hari ini kami mengalami serius pada kondisi kepala daerah. Sehingga kami tidak bisa mengangkat sesuatu data yang diterapkan untuk sebenarnya harus dijelaskan di tahun ini. Karena kami mengalami defisit keuangan yang ditinggalkan dari pejabat bupati, sehingga kami mengalami tindakan serius terhadap keuangan hari ini baik jatuh di produk mengalami kesulitan yang sangat serius. Ketika sekarang kami berubah, minggu depan pasti kami akan mengalami kesulitan tidak bisa melakukan kegiatan apa-apa yang lebih. Karena ada dua hal, satu kami harus melakukan kegiatan yang ini sekitar 4 miliar yang harus kita bayar dan ditambah dengan hak-hak yang bisa lakukan. Jadi total kurang lebih sekitar 9 miliar yang harus kami ngomong. Kami pada PKN pemerintah dalam kebijakan sini dilaksanakan secara pertama. Yang kedua, kami juga meminta berkaitan dengan hal kebijakan yang ditanggung oleh pusat, tidak dibebankan ke kabupaten, apalagi wilayah seperti kami adalah daerah yang bukan dan daerah pemekaran. Itu yang berkaitan dengan kebijakan, perhatian dan kami butuh jawaban yang secepatnya. Sudah bisa kami tangkap Pak Bupati. Oke, dipercepat Pak. Hari ini kami di Pemda Mapi melakukan yang sangat amat serius. Pertama, karena kesalahan penggunaan uang atas dasar pelaksanaan yang salah, maka pejabat di daerah kami harus lakukan penggantian. Lalu yang pelaksanaan pada dinas pendidikan berkaitan dengan proses pelaksanaan DAP yang berdampak kepada kegiatan dan permasalahan. Ini ada sejumlah kegiatan lain tadi seperti dana desa. Dana desa dari tahun lalu dari laporannya sampai tanggal bulan. Pak Bupati, kita fokus pada urusan kepegawaian, jangan lari ke lain-lain. Cukup ya. Nanti dana desa nanti kita bahas lagi. Ya, udah cukup. Ganti yang lain. Cukup ya. Oh Bandung ya, ini nanti dimarahin Kang Dede kita kalau Bandung enggak nih. Mangga. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komisi 2, saya hormati Kang Dede, nuhun. Salam hormat Indapil saya nih Jabar 2 luar biasa. Dan juga Kepala BKN yang hadir dan juga sahabat-sahabat para bupati, wali kota se-Indonesia. Izin saya menyampaikan dengan telah dicabutnya mekanisme melalui KASN, memang ada sedikit percepatan ya, yang tentunya langsung ditangani oleh BKN melalui Emut ya, yang kemarin kita coba. Kebetulan Bu Imas ini adalah orang Kabupaten Bandung. Nah, maka saya juga begitu meminta bantuan dan alhamdulillah lebih cepat lah gitu ya dibandingkan dengan dulu melalui KASN. Nah, KASN ini memang lebih sulit dan lebih panjang prosesnya. Terima kasih tentang hal ini. Dan yang kedua, perlu saya sampaikan, Pak Pimpinan izin, kondisi terkini bahwa P3K ini perlu ada tindak lanjut untuk pembuatan PP-nya, peraturan pemerintahnya. Karena saya khawatir ketersediaan ASN
5 atau 10 tahun yang akan datang ini kalau tidak melakukan strategi pasti akan berkurang. Contoh di Kabupaten Bandung saat ini PNS yang ASN itu kan ada PNS dan P3K. PNS-nya kan tinggal 9.000. Kalau 5 tahun yang akan datang ternyata rata-rata 1.000 orang yang pensiun, maka tinggal menyisakan 4.000 orang. Ini masalah. Kalau pimpinan Komisi 2 tidak mempersiapkan skema untuk bagaimana supaya ketersediaan SDM ini betul-betul bisa dipersiapkan dan terjadi kaderisasi yang mumpuni. Karena sumber daya manusia atau kualitas SDM ini perlu kita persiapkan, jangan sampai terjadi degradasi kepemimpinan. Ini yang harus kita pikirkan untuk bangsa dan negara dalam rangka persiapan Indonesia maju, terutama dalam menghadapi Indonesia Emas 2045. 20 tahun yang akan datang harus betul-betul stabil. Maka mulai dari sekarang kami juga memohon kepada pimpinan, Ketua Komisi 2 ya untuk merumuskan bagaimana skema nasib P3K ini. Apakah betul-betul bisa diproyeksikan untuk menjadi kabid atau jadi sekdis atau kepala dinas atau camat atau seperti apa? Ya, dan tentunya ini perlu ada penjelasan yang khusus dan konkret. Dan yang keduanya tadi saya usulkan harus segera membuat skema penjadwalan rekrutmen ASN yang notabene akan terjadi degradasi kalau kita tidak mempersiapkan dari sekarang. Terima kasih pimpinan Kang Dede, nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu begini tadi Bupati Kabupaten Bandung saya suruh teleponan aja sama Kang Dede dan Teh Imas. Ya, karena semua keluarganya dia. Untuk para kepala daerah kita stop dulu ya Pak, karena saya kira aspirasinya lebih kurang sama. Nanti kalau ada waktu kita kasih kesempatan lagi. Selanjutnya saya persilakan kepada rekan-rekan anggota Komisi 2 DPR RI dimulai dari fraksi PDI Perjuangan, Pak Giri, silakan Pak. Terima kasih pimpinan. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, saya tentunya kita mengapresiasi BKN dan Menpan RB yang sudah melaksanakan seleksi CPNS dan CP3K ini. Walaupun tadi bahasanya masih ada jabatan-jabatan yang tidak terisi dikarenakan tidak ada yang daftar. Nah, ini kan pengajuan formasi ini kan bukan hal yang mudah. Apakah bisa ini dioptimalisasi agar kita juga jangan menumpuk orang-orang yang menjadi P3K paruh waktu. Artinya skema optimalisasi harus disiapkan oleh BKN dan Menpan RB untuk agar jangan terjadi jabatan yang kosong. Kemudian kedua, tentunya ini belum menyelesaikan, mudah-mudahan dengan kita melakukan optimalisasi ini kita menyelesaikan ya 80-90% masalah. Tapi pasti akan masalah timbul berikutnya akan banyak lagi muncul. Sekarang saja udah muncul masalah yang tidak lolos menjadi penuh waktu, paruh waktu. Mereka merasa insecure apakah akan aman terus menjadi P3K. Apakah ada kesempatan bagi mereka untuk menjadi P3K penuh waktu? Karena sampai hari ini kita belum membahas bagaimana mekanisme rekrutmen baik CPNS maupun CP3K ke depan. Karena tadi sudah disampaikan tadi, jangan sampai terjadi kekurangan PNS atau bagaimana P3K-nya apakah bisa habis ini menjadi posisi-posisi ini. Tadi sudah disampaikan oleh Bupati Kabupaten Bandung. Nah, ini hal-hal yang masih akan kita selesaikan satu persatu Bapak-bapak, Ibu-ibu, agar masalahnya nanti selesai semua. Tentunya harapan kita permasalahan ini kan bisa selesai dengan cepat di 2025 ini. Di 2026 kita sudah mulai dengan strategi yang baru lagi yang lain. Kemudian keresahan yang muncul Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini akibat pasca pelantikan kepala daerah. Ya kan sudah menduga ini Pak Akmal, Pak Zudan, udah paham lah ini. Kita udah bertahun-tahun mengalami pilkada udah 3-4 kali putaran dan selalu masalahnya sama.
bagaimana mencegah ataupun memberikan kesempatan terjadi mutasi yang kredibel. Jangan sampai mutasi ini merugikan semua orang atau merugikan orang-orang tertentu tanpa sesuatu. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata kawan-kawan kepala daerah yang baru tentunya ingin menyusun struktur kepegawaian yang menurut dia bisa menjadi kabinet dia yang mendukung kinerja dia. Nah, inilah tugasnya Pak Zudan sebagai yang mengeluarkan pertek. Bagaimana pertek ini harus bisa dipahami dan dimengerti oleh kawan-kawan kepala daerah. Nah, saya lihat ini Pak Akmal, Pak Zudan, kondisi ini karena kurang sosialisasi. Kepala daerahnya nggak paham. Jangan-jangan BKD-nya juga nggak paham. Nah, ini adalah perlunya disosialisasikan terus-menerus. Agar apa? Agar mereka paham mekanisme dan aturan, sehingga ketika ingin bermain, bermainlah di dalam aturan-aturan tersebut. Kemudian masalah work from anywhere, ini mungkin Menpan RB harus coba buat kajian dulu. Kita kan sudah mencoba membuat kemarin, waktu kita COVID kemarin, work from home bagaimana. Coba dibuat suatu kajian, apakah benar-benar bisa kita mengukur kinerja dengan work from home, work from anywhere ini. Jangan sampai kita menyampaikan suatu gagasan tapi kita tidak bisa mengukur kinerja ASN kita. Nah, ini pentingnya di sini saya minta kepada Menpan RB agar menyusun bagaimana sih ukurannya, ukuran kinerja. Yang orang tadi dibahas tadi masalah kinerja untuk mutasi aja kita masih kebingung kadang-kadang. Nah, ini sekarang kita buat dulu work from home from anywhere ini bagaimana ukurannya agar orang yang bekerja dari rumah itu dinilai adil bahwa dia sudah berkontribusi kepada pekerjaannya. Karena kita sama-sama tahu apalagi di jabatan fungsional ini sangat susah untuk mendapatkan kredit. Kalau nggak ada kreditnya, nggak ukurannya nggak jelas, nanti work from home tambah susah mereka naik pangkat. Nah, yang terakhir Pak Zudan, biar nggak ribut-ribut orang sekarang ini bingung seperti apa sih mau buat perteknya, mau pindah, mau ini. Tadi layanan Pak Zudan banyak sekali, Pak. Ini harus perlu disosialisasikan kepada para PNS agar mereka nggak bingung. Mereka tahu gimana alurnya, gimana caranya, biar tidak tersesat di dalam hutan rimba. Nah, ini yang perlu disosialisasikan. Begitu juga Menpan RB, masalah manajemen talenta ini seperti apa? Jangan kita di sini bicaranya hebat, bicaranya luar biasa, manajemen talenta, berkeadilan segala macam, tapi di bawah nggak ngerti apa fungsinya, bagaimana. Nah, inilah perlunya sosialisasi baik kepada para PNS, ASN maupun pada badan-badan kepegawaian daerah. Dan tentunya sinergi antara Kemendagri dengan BKN ini dalam urusan PNS di daerah sangat penting dan harus sinergi yang luar biasa ini. Apalagi Pak Zudan kan sama-sama dengan Pak Akmal dari Kementerian Dalam Negeri ini. Sebenarnya harusnya match berdua ini. Nah, ini harus diatur dengan baik. Agar apa? Yang seperti saya katakan tadi, masalah mutasi dan segala macam atau pergantian ataupun evaluasi tadi sesuai dengan aturan. Sehingga hasilnya kredibel dan orang percaya dengan dengan BKN dan Kementerian Dalam Negeri. Mungkin ini saja. Terima kasih. Terima kasih. Kami persilakan selanjutnya dari fraksi Partai Golkar. Tadi dari fraksi Partai PDI Perjuangan Bapak Girindi Ramadan. Selanjutnya kami persilakan dari Partai Golkar. Terima kasih pimpinan. Oh, kami persilakan. Yang saya hormati segenap pimpinan Komisi 2, sahabat-sahabat saya dari Komisi 2, dan yang saya hormati Bapak Wamen karena Ibu Menterinya sudah tidak di tempat saya lihat. Izin Jenderal dan tentunya segenap jajarannya yang saya hormati.
Yang saya hormati Bapak Kepala Badan Kepegawaian Nasional, Prof. Sudan. Terima kasih Prof. Bercahaya dari tanah suci. Dan segenap para kepala kantor regional yang sempat hadir. Dan yang saya hormati segenap peserta SUM, Bapak Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang berbahagia. Saya sudah mencermati betul apa yang dikemukakan tadi oleh Ibu Menteri, begitupun Kepala BKN dan Bapak Dirjen Otda, maaf. Khususnya saya mencoba melakukan pendalaman terkait dengan fleksibilitas kerja. Fleksibilitas kerja ini yang bersifat opsional, tidak mutlak, tidak wajib. Fleksibilitas kerja ini bukan berarti memanjakan ASN. Ini harus kita tempatkan. Tetapi penekanan dari Ibu Menteri tadi adalah bagaimana ASN itu bekerja secara optimal dengan hasil untuk kesejahteraan masyarakat. Saya melihat bahwa segala ritme, aturan-aturan regulasi yang ada, baik di tingkat Mempan RB maupun BKN, semuanya itu dari kajian inovasi. Ini, jadi tidak serta-merta Mempan RB mengeluarkan aturan tanpa kajian-kajian. Bahkan saya yakin sampai kajian filosofi. Kenapa mesti diperlakukan seperti itu? Kenapa mesti dibutuhkan seperti itu? Olehnya itu, saya ingin menyikapi pimpinan terkait banyaknya isu-isu yang berkaitan dengan kegaduhan kepala daerah, tanda kutip nih, kegaduhan kepala daerah, yaitu menyangkut adanya semangat percepatan ingin melakukan mutasi, rotasi, bahkan mungkin demosi. Seperti yang dijelaskan tadi Pak Dirjen, Pak Akmal, saya sependapat bahwa semuanya syarat dengan aturan. Nah, izinkan saya berpendapat bahwa apapun keinginan kepala daerah itu sah-sah saja, sah-sah saja. Tetapi ada satu sisi yang harus kita pertimbangkan, yaitu kepala daerah adalah melekat predikat pejabat pembina kepegawaian. Ada kata pembinaan. Dan tentu patron kita di sini, Pak Menteri, Pak Kepala BKN, Prof, patron kita, pedoman kita, kiblat kita di sini dalam tata kelola manajemen kepegawaian adalah sistem merit. Ini dulu. Kita harus sepakat dulu. Kalau kita abaikan sistem merit dalam manajemen kepegawaian, maka yang terjadi adalah pembunuhan karakter. Ini dulu. Bukan saya abaikan keinginan-keinginan kepala daerah, tetapi di satu sisi kita harus memikirkan tidak sedikit biaya yang dikeluarkan negara dalam mengangkat CPNS, membina dan menduduki sebuah jabatan, baik struktural maupun fungsional, serta-merta setelah pergantian pejabat pembina kepegawaian, maka seleranya yang harus dijalankan. Bukan salah, tetapi perlu kita evaluasi, Pak. Perlu dievaluasi. Apakah kebutuhan atau keinginan? Kalau keinginan, ini menjadi tanya besar. Kalau kebutuhan, tunggu dulu. Karena maaf, Prof, kalau kebutuhan ada namanya dia harus memasuki evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja dulu. Jangan saya nanya mutasi, Pak. Saya pernah dalam posisi pejabat pembina kepegawaian, tidak boleh dong. Bijak itu seorang pimpinan pejabat pembina kepegawaian. Nah, kalau itu kebutuhan, maka entry point-nya adalah evaluasi kinerja. Kalau hasil evaluasi kinerja, Pak Dirjen, ternyata zero hasilnya, diberi lagi kesempatan 6 bulan. Nah, ini. Jadi, saya melihat bahwa sistem merit ini dalam manajemen kepegawaian itu excellent menurut saya. Dan bahkan ada reward, Pak. Ada penghargaan loh kepala daerah yang menjunjung tinggi sistem merit itu. Nah, olehnya itu saya ingin menyampaikan bahwa PPK kepala daerah harus memahami
fungsi pembinaan itu berikan ruang dan kesempatan. Karena menurut saya, Pak Akmal, gestur organ dari sebuah organisasi pemerintahan tidak hanya bertumpu kepada kepala dinasnya, kepala badannya, tapi ada organ-organ yang lain, ya sekretaris, kepala bidang. Kalau itu dioptimalisasikan, maka tidak ada keluhan sebenarnya yang perlu terjadi bagi kepala daerah. Kalau dia punya kapasitas kurang, ya tunggu waktunya. Tunggu mekanisme, Pak. Ada mekanisme. Setelah mekanisme dilewati, mekanisme selanjutnya adalah lakukan seleksi terbuka. Seleksi terbuka itu harus yang terbaik lagi. Tapi saya juga melihat Bapak Kepala BKN, Pak Wamen, untuk seleksi contoh jabatan sekda, ya jabatan sekda itu pejabat tinggi pertama, ya dia kan sekda kabupaten kota itu kalau tidak salah eselon 2A. Nah, dalam membentuk tim seleksi mungkin sebaiknya jangan hanya sebatas tingkat provinsi, harus ada keterwakilan dari pemerintah pusat supaya objektivitasnya tidak diragukan lagi. Ini saran saya, Pak. Harus, Pak, tidak boleh tidak, Pak. Karena kalau hanya kearifan lokal yang diperkuat, aduh, lebih baik secara objektif ada Kementerian Dalam Negeri, BKN atau Mempan RB, ada keterwakilan di situ supaya ada penyeimbang. Karena jabatan sekda itu adalah penjaga gawang dari kepala daerah. Kalau sekdanya lemah, habis semua sistem yang ada di pemerintahan itu. Bapak dan Ibu sekalian, saya tertarik dengan Pak Dirjen, Pak Akmal tadi. Itu sistem merit diperkuat. Nah, saya justru menerjemahkan bahwa sistem merit manajemen kepegawaian itu kiblat, Pak. Kiblat kita semua sih sebenarnya. Jangan ada yang salah di situ. Kasihan mereka yang berprestasi. Hanya karena ketahuan, oh pejabat ini dia dukung si A kemarin ini. Oh jangan dong, sudah berakhirlah sudah. Jangan dipakai asumsi like and dislike untuk menjatuhkan sesuatu kepada seorang pejabat yang profesional. Bapak dan Ibu sekalian, saya juga tertarik dengan Pak Dirjen tadi bahwa delegasi presiden itu pemegang kekuasaan pemerintahan ada pada gubernur, bupati, dan wali kota. Oke, Pak, betul. Tapi tentu ada turunannya, sama halnya undang-undang, Pak. Itu harus ada PP-nya, ada pelaksananya. Nah, kita mencermati Mempan RB dan BKN sudah syarat dengan aturan-aturan regulasi yang ada, tentu dengan melalui pendalaman yang ada. Bapak dan Ibu sekalian, ada satu hal, ada yang menyampaikan ke saya pimpinan, yaitu pengangkatan staf khusus. Ada aturan yang dikeluarkan oleh Bapak Kepala BKN pelarangan untuk itu. Ini ada beberapa daerah yang melakukan. Jadi perlu barangkali kami dari Komisi 2 perlu ketegasan dari BKN dengan pelarangan itu, apa yang menjadi sanksi apabila itu dilanggar. Ini kita tidak boleh biarkan, harus tegak lurus ini masalah, Bapak. Selanjutnya, izinkan saya juga menyampaikan pada kesempatan ini bahwa untuk P3K, alhamdulillah, maupun CPNS, Bapak Menteri, Pak Bu Menteri, dan Kepala BKN, begitu pun Pak Dirjen sudah menjelaskan secara panjang lebar. Nah, saya hanya ingin sekali menyampaikan bahwa rasa-rasanya saya akan menyuarakan terus, Prof. P3K ini kalau ASN ada hak pensiunnya. P3K ini sebaiknya kita pikirkan juga, Pak. Mungkin bukan istilah pensiun, hak pensiun karena bukan ASN atau PNS, tapi mungkin istilah lain lah. Saudara-saudara kita P3K itu dia mungkin bisa bermimpi ada tunjangan hari tua atau seperti apa, Pak Prof. Hanya itulah barangkali penyampaian dari saya. Saya kagum sekali Kepala BKN tadi sudah memaparkan bahwa sudah 72% ASN kita, 28% P3K yang terserap. Mudah-mudahan pelaksanaannya nanti ini tidak ada hambatan lagi. Bulan Juli ini, Juni-Juli ini, CPNS dilakukan pengangkatan. Dan P3K untuk bulan Oktober betul-betul semuanya sudah selesai tuntas sebagaimana yang kita harapkan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kami
Terima kasih Pak Tovan Pape dari fraksi Partai Golkar. Selanjutnya kami persilakan dari fraksi Partai Gerindra. Silakan Pak Asif Subekti. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan rekan-rekan sejawat Komisi 2 yang saya hormati, Ibu Menteri Pan RB yang sudah meninggalkan, kemudian Wakil Menteri dan seluruh jajaran Kementerian Pan RB yang hadir di ruangan ini, Profesor Judan, Kepala BKN, Profesor Akmal Malik, sahabat saya yang sering ditelponi Gus Kozin, saya hormati, dan Bapak Ibu semua yang hadir di sini, termasuk yang hadir secara daring, para gubernur maupun yang mewakili dan bupati wali kota seluruh Indonesia. Pertama sekali kami mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Ibu maupun Bapak yang sudah menyampaikan penjelasan dan presentasi. Saya menaruh respek terhadap kerja-kerja yang dilakukan oleh instansi Bapak, tapi tentu saja tidak ada pekerjaan yang sempurna dan selesai secara total, karena setiap pekerjaan yang sedang dilaksanakan itu belum selesai sempurna, sudah akan ada pekerjaan maupun permasalahan yang baru. Terkait dengan itu, ada istilah di dalam ilmu fluida itu namanya pressure crossing. Kalau dalam istilah the leadership system, pressure crossing itu bisa digambarkan kalau fluida, kalau diibaratkan di dalam manajemen itu, ini ada persinggungan, ada tekanan dari arah tertentu, kemudian dari arah yang lain ada tekanan yang sama, kemudian bertumpuk di situ akan terjadi tekanan yang lebih besar di daerah yang terjadi crossing itu. Saya melihat pressure crossing itu sering terjadi di pemerintahan. Salah satu contoh adalah apa yang disampaikan oleh Presiden soal pertek itu kan sudah mafhum, kita mendengar bolak-balik. Itu salah satu contoh mutakhir. Dan saya tidak menihilkan apa yang dilakukan oleh BKN. Itu sudah sesuatu hal yang bagus, yang luar biasa. Ada sebuah transformasi pelayanan yang lebih canggih dari sebelumnya. Tapi tidak boleh terjadi pressure crossing. Artinya harus ada telaah permintaan untuk mendalami apakah benar pertek-pertek ini menghambat satu dan lain hal, itu tetap perlu dilakukan Pak Kepala. Jadi istilahnya tidak nerima, udah ini udah cukup, puas kita. Nah, kami meminta itu tetap didalami, Prof. Terkait dengan pertek yang pengangkatan itu kan kalau tidak salah semangat membuat pertek itu kan supaya tidak ugal-ugalan. Daerah ini, kepala daerah yang baru, karena alasan kepentingan politik dan lain-lain kan supaya tidak ugal-ugalan, pertama. Yang kedua, menjamin adanya keberlanjutan karir PNS atau ASN, supaya mereka-mereka yang memiliki talenta yang bagus tetap bisa dipakai sebagai pimpinan tinggi. Kan begitu semangatnya kan? Nah, pertanyaan saya, kalau secara objektif ini ada gubernur, kira-kira yo pinter lah. Ada bupati, ngerti lah manajemen. Dia itu meminta. Di luar dari apa yang dipertekkan itu perlu dipikirkan Pak, saya kira Pak. Namanya bukan diskresi itu. Tetapi kembali kepada semangat awal, bahwa pertek itu dibuat untuk melindungi. Ya kan? Ini dia, gubernur, wali kota ini kan tidak ugal-ugalan dia. Untuk kebutuhan objektif menjalankan kerja-kerja pemerintahan yang dia inginkan. Saya kira perlu ada terobosan, breakthrough. Masih terkait dengan pressure crossing. Nah, ini terkait dengan kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah, bahkan mewakili Presiden, Menteri Sekretaris Negara menyampaikan 6 poin kalau nggak salah Pak, terkait
Kita kemarin ribut-ribut, ada demo dan lain-lain, kemudian ada 6 poin itu. Nah, kami fraksi Gerindra mendukung sepenuhnya Kementerian PAN maupun BKN untuk tetap komited terhadap 6 butir itu di dalam menyelesaikan persoalan CASN, CP3K maupun tenaga honorer. Nanti bisa dibuka lagi 6 poin itu apa, termasuk ini adalah kebijakan afirmatif terakhir. Nggak ada lagi main-main soal apa namanya penambahan atau soal nanti harus ada apa ya harus ada perekrutan yang lain yang tidak normal sesuai dengan yang disepakati melalui rekrutmen SDM yang berkualitas. Nah, ini masih terkait dengan pressure crossing juga. Ketika pemerintah itu menerapkan kebijakan, ada batasan waktu untuk pengangkatan CASN maupun CP3K. Ini kan tentu Bapak menerima audiensi kan Pak, dari daerah kan, belum bisa ngangkat dan lain-lain. Oh nggak boleh itu, karena kalau ada sebuah instruksi kemudian tidak dilaksanakan, akan menimbulkan masalah, sementara masalah baru akan datang. Itu nanti menumpuk Pak. Jadi pemerintah pusat itu harus kukuh, bukan malah mengelak, saya nggak bisa, solusinya harus dicari. Nggak bisa angkat siapa, oh nggak boleh gitu, nanti kita tidak punya kehormatan atau melempar masalah. Jadi dengan hal-hal seperti itu tidak boleh lagi ada apa namanya tawar-menawar, karena itu akan kembali juga ke kita, ke Komisi 2 ini. Nanti banyak Pak, kita belum diangkat apa-apa itu. Jelas harus ada sanksi kalau perlu. Kita udah sepakat, mereka datang ke sini, sudah dikeluarkan kebijakan, diangkat paling lambat bulan Juli dan Oktober, harus dilakukan itu. Baik yang CASN, CP3K maupun CP3K paruh waktu. Saya kira itu, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa ditindaklanjuti, dan yang paling penting adalah ya kita harus terus bergerak. Tidak ada pekerjaan yang sekali kerja sempurna, karena itu harus terus dikaji dan dilakukan perbaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dari Pak Aceh Subekti. Selanjutnya kami persilakan dari fraksi Partai Nasdem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, pimpinan, para anggota yang saya hormati, Pak Wamen, Pak Kepala BKN, Pak Dirjen Hotda, Bapak Ibu sekalian, peserta rapat yang berbahagia. Pertama, saya menyampaikan aspirasi dari teman-teman CASN sama CP3K, Pak Kepala BKN. Jadi kita kan sudah sepakat untuk CPNS itu Juni, untuk P3K Oktober. Tadi banyak disinggung oleh teman-teman. Cuma saya ingin mengingatkan bahwa Pak semua, utamanya para gubernur, bupati,